Baiklah. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira baina yaday sa'ah wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sillaha wa rasulahu fala yadhurru illa nafsah wa la yadhurrullaha syai'a. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita oleh Allah masih diperkenankan bertemu dalam rangka meneruskan tugas kita, yaitu ibadah menyembah kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah itu. Salah satu diantaranya adalah ibadah mahdhah kita, yaitu Islam kita, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kita, sesuai dengan apa yang dituntun atau contohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ini merupakan salah satu diantaranya yang perlu kita syukuri. Hidup sekali ini kita oleh Allah dipertemukan agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah, sehingga kita sewaktu-waktu dalam kehidupan ini Allah akhiri umur kita ada di dalam, yaitu lindungannya, dalam kasih sayangnya, rahmatnya, hidayahnya. Semoga Allah memberikan maghfirah kepada kita sehari ataupun sewaktu-waktu mati dalam keadaan iman. Jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Mari kita kaji Mari kita kaji Al-Qur'annya, surat Al-Maidah ayat 48. Ini A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله
أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita kaji baik dalam harfiah secara tafsir menurut tafsir yang muktabaroh baik Tanwirul Mikbas ataupun Aisarut Tafasir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna dan telah menurunkan aku Allah. Ilaika kepadamu Muhammad. Al-kitaba pada kitab Al-Quran. Jadi Jibril diperintah oleh Allah membawa kitab yaitu Al-Quran. Bil haqqi dengan benar. Maksudnya libayanil haqqi wal batil, untuk menjelaskan kebenaran dan kebatilan. Hak dan batil dijelaskan oleh Al-Quran ini. Nah, Quran itu musaddiqon, dalam keadaan hala kaunihi, tingkah adanya Quran itu musaddiqon, membenarkan, maksudnya muafiqon, nyocoki bitauhid, dengan hukum akidah tauhidnya daripada kitab-kitab sebelumnya. Wabak disyara'i dan sebagian syariat ada yang diteruskan. Membenarkan 5 terhadap isi baina yadaihi, antara depannya Al-Quran. 5 qablahu, termasuk apa-apa sebelum Quran, yaitu mulai kitab-kitab samawi, minal kitab yakni al-kutub. Beberapa kitab-kitab itu dibenarkan, ada yang cocok, sebagian syariat ada yang cocok, terutama tentang hukum akidah tauhid. Itu semuanya diperkuat oleh Al-Quran. Di Quran ini bukan hal yang baru, tapi Quran ini memperjelas, melengkapi, merangkum dari kitab-kitab sebelumnya, menyempurnakan. Itu Quran. Makanya kita kalau membaca Quran, kalau ngaji Quran, berarti ngaji kitab seluruhnya sudah secara otomatis. Karena dalam Al-Quran ini mulai manusia pertama sampai manusia akhir diceritakan semua. Bahkan alam sebelum ada dunia, setelah ada dunia, setelah tidak ada dunia, dan alam selanjutnya itu diceritakan dalam Al-Quran. Ini kelengkapan Al-Quran itu sendiri. Wa muhaiminan, dan Quran itu di samping musaddiqon juga menjadi saksi, ya kan? Menjadi saksi alaihi, atas kitab-kitab sebelumnya. Syahidan alal kutub kulliha, sebagai saksi atas beberapa kitab semuanya. Baik, kalau ada yang mengatakan ala rojmi, terutama masalah rajam. Hukum rajam ini penyaksi Quran ini, bahwa kitab sebelum Quran itu memang ada hukum rajam bagi pezina.
laki dan perempuan yang sudah pernah punya suami istri atau sedang punya suami atau istri. Ada yang mengatakan aminan alal kutub. Yang dipercaya atas beberapa kitab itu penyempurnanya adalah Al-Quran. Maka Muhammad fahkum, maka memberilah hukum kamu bainahum di antara mereka. Saat itu antara orang yang ngerti Taurat, Injil, Zabur itu antara Bani Quraidah, Bani Nadir, ahli Khaybar, yang notabene-nya mereka itu lebih tahu dulu dengan kitab Taurat, Injil itu. Hukumi mereka itu, antara mereka itu dengan bima, dengan hukum anjala yang menurunkan siapa Allah, yaitu bima dengan hukum bayanallahu lak, yang Allah telah menjelaskan kepadamu Muhammad bil Qur'ani dalam Al-Quran. Hukumi dengan Al-Quran mereka itu. Wala tatabi, dan jangan mengikuti engkau Muhammad ahwa'ahum, pada keinginan atau hawa nafsu mereka, yaitu mereka maunya sepil jilji di dalam hukum pukul saja, tidak mau rajam tapi hukum pukul, yaitu meninggalkan hukum rajam maunya. Karena kalau hukum pukul itu kan tidak sampai mati, tapi hukum rajam endingnya adalah mati. Mereka itu hanya nerima hukum jilid, mengganti dari rajam ke jilid itu adalah termasuk hurufat, yaitu taharruf, merubah-rubah isi daripada hukum. Itu disebut kalau sekarang dikenal hurufat, merubah isi dari kandungan hukum yang bisa jadi berat ke ringan, ringan ke berat. Itu sama saja, itu namanya merubah. Apalagi dari berat ke ringan maunya, dari rajam kepada pukul. Ini kan maunya mereka ahwa'ahum, hawa nafsu mereka itu begitu. Makanya dinasihati wala tatabi ahwa'ahum. Kamu jangan mengikuti keinginan-keinginan mereka, Mak. Yaitu maunya pukul, tidak mau rajam. Amma, jauh dari apa-apa, kamu jauh dari apa-apa, akan datang apa ma kepadamu minal haqqi, dari kebenaran. Ba'dama ja'aka minal bayan, setelah datang kepadamu dari keterangan-keterangan, keterangan yang benar, hukum yang sebenarnya, kamu sudah tahu, maka kamu jangan tinggalkan pengetahuan kamu itu. Jadi kita pantang bagi kita, kalau kita sudah tahu, sendirian aja syariah Islam itu dijalankan. Itu sama, di mana-mana sama. Kenapa? Larinya kepada pemahaman-pemahaman para ulama usalaf, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sama. Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan hawa nafsu orang di sana. Tidak ada kepentingan-kepentingan kelompok, golongan, ataupun organisasi politik. Tidak ada sama sekali. Karena kembali kepada aslinya. Likulin itu bagi masing-masing. Nah, ini masing-masing itu maksudnya ja'alna. Setiap nabi ja'alna telah menjadikan aku Allah minkum di antara kalian syir'atan pada satu syariat. Jadi likulin nabiyin, bagi setiap nabi di antara kalian bayinan lau, yaitu syir'atan. Ada penjelasan syariat, wamin ajan, dan beberapa jalan. Manhaj, syir'atan wamin aja. Ahlus syariah, atau ada yang mengatakan di sini di Aisyarut Tafasir aslus syariah pilugoh, pokok daripada kata syariah dalam bahasa itu adalah at-tariqatul lati yatawassalu biha ilal ma', jalan yang menyampaikan dengan jalan itu menuju ke air. Wahiyahuna masyara'allahu li ibadi. Yang dimaksud di sini adalah apa yang disyariatkan Allah untuk para hamba-hambanya minat din, dari agama, asyamil aqaidi, yang memuat terhadap beberapa akidah keyakinan, wal ibadati, dan beberapa ibadah, wal ahkamil qadhaiyah, dan beberapa hukum-hukum keputusan,
yutawassalu biha ila sa'adati daraini, yang bisa menjembatani menyampaikan dengan adanya syariah itu menuju kesuksesan dua desa, yaitu desa dunia dan desa akhirat. Itulah makna daripada syariah. Aslinya syariah di dalam bahasa, saya ulang lagi, adalah jalan yang bisa menyampaikan kepada air. Yang dimaksudkan di sini adalah agama. Apa yang disyariatkan Allah, nah itu terhadap hamba-hambanya dari agama. Yang memuat beberapa keyakinan dan beberapa ibadah, beberapa hukum keputusan yang bisa menyampaikan kepada kesuksesan dunia sampai akhirat. Itulah makna daripada syariah. Nah, setiap nabi ada itunya, ada syariahnya. Ada syariahnya masing-masing. Wa minhajan dan minhaj. Manhaj itu adalah jalan. Nah, di situ diartikan syariatan ta'malu nabiya wasabilan taslukunahu bisa'adatikum wa kamalikum min sunanil uda. Kalau dalam Aisyarut Tafasir ditafsirkan syariatan ta'malu nabiha, sebuah syariat yang kau amalkan dengan syariat itu. Kadu minhaj sabilan taslukunahu, yaitu sebuah jalan yang kau lewati jalan itu. Lisa'adatikum wa kamalikum, untuk sukses kamu dan kesempurnaan kamu, baik dari ibadah-ibadah sunnah, yaitu kelakuan-kelakuan sunnah, dan petunjuk-petunjuk, itu namanya minhaj. Itu faraid wasunanan, beberapa kewajiban-kewajiban, wasunanan dan beberapa, yaitu sunnah. Kok bisa dibuat oleh Allah masing-masing begitu? Kok beda-beda? Seandainya Allah jadikan satu ya bisa. Tapi memang begitu itu Allah menguji kamu. Mana di antara kamu yang lebih baik, itu kata Allah. Walau Allah, dan seandainya mengendaki siapa Allah, la ja'alakum, maka niscaya menjadikan Allah pada kalian ummatan wahidatan. Maknanya ummatan wahidatan itu adalah umat satu, maksudnya syariah yang satu. La jama'akum ala syariatin wahidatin, niscaya Allah kumpulkan kalian semua atas syariat yang satu. Bisa Allah itu, seandainya Allah itu mengendaki, Allah jadikan kalian itu sesuai dengan kehendak Allah, jadikan satu syariah, satu umat, satu peraturan, bisa. Tapi walaki yabluwakum, akan tapi mencoba Allah pada kalian, yaitu liyahtabirakum, Allah akan menguji kalian semua fima atakum, di dalam apa saja yang telah Allah berikan pada kalian, yaitu a'takum minal kitab wasunan wal faraid. Allah berikan kalian dari kitab dan kelakuan-kelakuan sunnah, kelakuan-kelakuan wajib. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, ana faratuhu alaikum, aku wajibkan kalian untuk melakukan kitab ini atas kalian, walayadkhul fi qulubikum syai'um minat tawahhum, dan tidak boleh masuk dalam hatimu sedikit pun dari agama ini tawahum. Tawahum itu rekayasa akal kamu, saking nggak bolehnya ro'yi tawahum itu. Jadi ini merupakan pukulan bagi kita. Allah mengatakan ana faratuhu alaikum, saya itu mewajibkan atas kamu sekalian pada apa yang kuberikan, yaitu agama itu. Tidak boleh masuk dalam hati kalian sedikit pun minat tawahum, dari persangkaan-persangkaan dari kamu, ro'yi kamu, itu tidak boleh. Jadi kita itu hanya mengamalkan aja. Kamu sholat dalilnya ini, kok bisa begitu, ini hadisnya, ini semuanya. Kok rukuk begitu, ini prakteknya. Jadi tidak boleh kita itu kira-kira, menyimpulkan aja tidak boleh kok. Jadi tidak boleh. Kalau ibadah mahdah itu tidak boleh rekayasa kita, mentalfit dari suatu hadis ke hadis yang lain. Hadis itu ya biarkan hadis itu, kecuali nasih mansukh. Fastabiqu, maka berlomba-lombalah kalian, al khairati, pada kebaikan-kebaikan. Wahai umat Muhammad, kalian supaya fasabiqu ya umat Muhammad al-umam bisunan wal faraid wassolihat. Ini makna pertama. Berlomba-lombalah kalian wahai umat Muhammad
pada umat-umat dulu, dengan umat-umat dulu, yaitu dalam masalah sunan maupun dalam masalah kewajiban, dalam hal-hal kebaikan-kebaikan, supaya kamu berlomba-lomba. Umat dulu diceritakan begini, kamu harus lebih dari itu mestinya. Dan mengatakan badiru bitaat ya umat Muhammad. Cepat-cepatlah kalian untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Suatu ibadah yang menjadikan kamu itu dinilai orang yang taat, wahai umat Muhammad. Ini Allah memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad seperti itu. Toh ila Allah. Nah ini. Itu kepada Allah marji'ukum, tempat kembali kalian jami'an semuanya. Semua umat itu akan kembali kepada Allah. Nah, kalau sudah kembali kepada Allah, nah ini yang perlu dijadikan satu nasihat bagi kita. Terus payunabi hukum, maka kemudian akan menceritakan Allah pada kalian. Payuh birukum bima kuntum fihi, dengan apa-apa yang kalian semuanya itu dalam agama. Fiddini wasyara'i takhtalifuna, memperselisihkan kalian semua. Jadi kalian kalau sudah kembali kepada Allah, Allah ceritakan, kabarkan agama yang kalian perselisihkan, syariat yang kau perselisihkan, takhtalifun, yaitu kok ngono kok ngene kan. Kalau kamu netepi dalil walaupun beda, bukan bedanya yang dinilai oleh Allah, tapi kamu netepi dalil itu. Yang jelas beda. Suruh sama, sehatnya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ya tidak sama. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ya tidak sama. Nah itu nanti yang hukum itu Allah. Apalagi sekarang Islam sama Islam. Makanya wasad itu wakoribu. Kita tugasnya adalah sekarang itu berusaha benar dan berusaha mendekat pada Allah. Ya sudah. Kalau memang dalilnya yang dapat jaminan itu Quran hadis, ya tetap aja Quran hadis. Ini nanti agama yang kau perselisihkan, baik dalam syariatnya, undang-undangnya, itu nanti Allah yang menghukumi kalian. Yang kau perselisihkan apa? Kok kamu ngotot memperselisihkan masalah tapi tidak ada dalilnya? Nah ini nanti juga jeleger sendiri kamu. Kalau kita ngotot, kalau mau orang itu diototi. Kalau mempersungguh kita sesuai dengan dalil, lah kita ngototnya itu karena dalil, itu nanti Allah menangkan. Kita akan dapat pahala. Nah, makanya dari itu kita ini ngaji itu adalah jalan keluar seperti ini. Kenapa? Kita itu orang Indonesia. Kita itu orang Indonesia, bahasanya mulai kecil juga bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Sementara Al-Quran ini bahasa Arab, pemahamannya dari orang-orang Arab. Makanya ngambillah pemahaman dari orang-orang yang dekat dengan Nabi siapa? Ya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat-sahabat yang lain. Atau kitab tafsir yang muktabarok, yang ada korelasinya dengan sejarah sahabat itu sendiri. Termasuk malam ini kita kaji, yaitu intinya saya ngambil dari Tanwirul Mikbas, tapi pemahaman secara kesimpulan kita ngambil dari kitab Aisyarut Tafasir. Atau ada tambahan-tambahan keterangan di sini. Jadi ingat, Allah akan ceritakan dengan agama yang kalian perselisihkan. Ini nanti akan diceritakan oleh Allah. Kalau kita berselisih tentang masalah syariah, agama yang kita perselisihkan, kita ngotot dengan dalil. Di situ tidak ngotot atau ngotot tapi tidak ada dalilnya. Yang dimenangkan oleh Allah jelas yang ada dalilnya. Wanikum, dan supaya menghukumi kaum Muhammad, wahkum, menghukumilah Muhammad bainahum, antara mereka, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan ahli Khaybar. Ini orang beragama semua, ahli kitab semua ini. Tapi banyak nyelewengnya, banyak menyimpangkan dari kitab Taurat maupun Injilnya. Lah Muhammad suruh menghukumi mereka pakai Quran. Bima anjalallah, dengan hukum anjalan telah menurunkan siapa Allah. Yaitu bima bayanallahu fil Quran, dengan apa-apa yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Jangan sampai nyimpang dari Quran. Karena apa? Quran ini sebagai mereka sudah mempermasalahkan Taurat, Injil, pemahaman mereka.
Sekarang bagaimana menurut Al-Quran? Karena Quranlah yang menjelaskan kitab mereka. Wala tattabi, dan janganlah mengikuti kaum Muhammad ahwa'ahum, pada keinginan atau hawa nafsu mereka. Keinginan mereka apa? Jilid, orang zina, meninggalkan rajam, hanya itu tok. Jangan kau ikuti, jangan terpengaruh kamu Muhammad. Padahal satu hukum. Bolak-balik Allah ulang. Kenapa? Saking pentingnya. Makanya wanti-wanti kita dan anak-anakku sekalian jangan sampai terjerumus dalam maksiat perzinahan. Wadarhum, dan hati-hatilah kamu Muhammad pada mereka. Maksudnya gimana? Wala ta'manhum, jangan percaya kamu Muhammad kepada mereka itu. Wes wong nek wis ora netepi agama Islam, aja mbok percaya wong itu. Ayat tinuka ay likaila yusarrifuka, agar jangan memalingkan mereka kepadamu. Anba dima, jauh dari sebagian apa-apa hukum anzala yang telah menurunkan siapa Allah ilaika kepadamu, yaitu dalam Quran tentang masalah rajam. Nah, kamu harus hati-hati Muhammad, jangan percaya kepada mereka itu. Kenapa? Supaya mereka jangan sampai memalingkan kamu, berpaling dari sebagian apa yang Allah telah turunkan kepadamu dari Quran tentang rajam. Kalau sampai kamu terpengaruh dengan mereka, bisa memalingkan kamu dari hukum yang sebenarnya, wah rusak kamu. Maka dari itu hati-hatilah kamu, jangan percaya dengan mereka. Masya Allah. Ini berarti kita itu dibatasi. Nah, pertama, kalau ada kabar hukum baru yang kita dengar dari selain Quran, cocok no karo Quran kita. Ono dalile enggak? Jadi kita kan sudah ngaji. Ada kabar dari mana-mana, silahkan. Jangan lihat siapa-siapa yang ngaji. Cocok no karo hasil ngajimu. No dalile enggak itu. Enggak ada ya tinggal no. Itu dari siapa-siapa itu amri selamatnya kita. Ini karena zaman ini zaman akhir. Dari kitab apa yang harus kita percaya? Dan siapa? Orang tidak bisa kita percaya sekarang. Sekalipun saya. Jangan karena saya. Tapi dalil ini. Insya Allah saya berusaha. Ya kalau sudah dalil ya. Kok ngeremeno itu. Jadi dua. Itu yang disebut sombong. Rodul haq wa ghamtun nas itu. Itu kalau sudah benar. Ini kita itu kan ngecek setiap informasi yang kita peroleh, dicek dulu gitu loh. Cek dulu ono dalile Quran. Jadi informasi itu kita benarkan atas dasar dalil. Nah, kalau kajian pada malam ini kan sudah jelas ini Qur'annya, ini hadisnya ayat berapa, surat apa. Kalau keliru ya keliru mungkin maknanya atau keterangannya. Itu bisa ditolerir. Ini enggak. Sudah benar maknanya seperti itu, keterangannya begitu, ngambilnya kitab jelas, kok ditolak. Nah ini sudah ada dua hukum itu. Al-kibru itu batrun nas, radul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenarannya itu Al-Quran dan meremehkan kepada si pembawanya. Itu dua itu dosanya. Fa'in tawallau, maka jika berpaling mereka jauh dari hukum rajam, dan jauh dari hukum-hukum yang kau hukumi antara mereka dari kisos, yaitu anirojmi wa amma akamta bainahum minal kisos. Mereka itu tidak mau kisos. Kisos itu apa? Yaitu wal juruha kisos. Kalau melukai orang harus ada hukum balas. Kalau bunuh orang harus hukum balas. Kisos itu. Ya, kalau mereka itu tidak mau hukum rajam atau hukum yang kau berikan pada mereka termasuk hukum kisos, maunya saya mereka itu nerima tapi bukan hukum rajam diganti dengan pukul, kisos diganti dengan yang lain. Jangan sampai hukum kisos. Mereka itu paklah maka mengetahuilah engkau Muhammad annama yuridu, bahwa sungguhnya mengendaki siapa Allah ayyusibahum, jikalau menimpakan Allah pada mereka, maksudnya ayyu'adzibahum, jikalau menyiksa Allah pada mereka biba'di dunubihim, dengan sebagian dosa-dosa mereka, bikulli dunubihim, dengan semua dosa-dosa mereka.
Jadi ketahui Muhammad, kalau mereka itu tidak mau dengan hukum rajam dan hukum-hukum yang kau berikan pada mereka pakai Quran, maka ketahuilah bahwa Allah akan menyiksa mereka dengan sebagian atau semua dosa-dosa mereka. Itu semua menjadi siksa bagi mereka. Karena bahwa inna kasiron, dan sungguhnya kebanyakan minan nas dari manusia, min ahlil kitab, dari ahli kitab, itu lafasikun, niscaya orang-orang yang merusak semua, fasek semua, lanakidun, merusak syariah, kafirun, lagi ingkar, kafir semua. Ternyata kafir itu dari orang yang sudah tahu kebenaran tapi tidak melaksanakan kebenaran, tidak harus ingkar. Tidak melaksanakan itu aja sudah lafasikun, lanakidun, kafirun, merusak itu sudah. Sudah tahu kebenaran tapi tidak pakai kebenaran itu. Kafirun ditambahi dengan pengingkaran. Fasikun itu orang yang horijun anitoah, tidak keluar dari ketaatan, tidak taat, tidak mengikuti aturan. Nah, sekarang semua setelah dijelaskan seperti ini, apa hukmal jahiliyati? Apakah maka pada hukum jahiliyah? Hukum jahiliyah itu gimana? Di mana di situ dia itu tidak pakai pedoman syariah Islam, yaitu hukum sebelum Islam. Apa? Ya perubahan tadi itu, khurafat tadi itu. Coba perhatikan. Asalnya rajam diganti dengan jilid, itu masuk jahiliyah itu. Padahal ada, hanya berubah posisi. Hukum pukul itu ada, tapi lancing berawan, kan gitu kan? Ada dalam Islam. Kok dipakai untuk gantinya rajam? Itu sudah menyalahi aturan. Jadi sudah ada hukumnya, tidak dipakai, itu jahiliyah. Apa hukmal jahiliyah? Tidak ada kok mengadakan. Ya, itu namanya bid'ah. Kalau dulu ada, sekarang harus ada. Dulu itu maksudnya apa? Zaman Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ada, sekarang harus ada. Kalau dulu tidak ada, sekarang tidak boleh ada. Itulah hukum. Itu menurut fatwa yaitu Ibnu Taimiyah. Itu fatwa kan. Ya contohnya, kalau dulu zaman Rasulullah SAW tidak ada memperingati hari kelahiran Nabi, sekarang ya tidak boleh ada. Contoh seperti itu. Nah, kalau ini dipaksakan, itu namanya taklifu syar'i, memaksa syariat. Apakah maka pada hukum jahiliyah ya begun mencari mereka? Itu kan? Maksudnya apa? Apa hukmahum fil jahiliyah? Apakah maka hukumnya mereka fil jahiliyah yatlubun, mencari mereka indaka di sisimu Muhammad? Apa mereka itu mencari hukum jahiliyah ada di sisimu fil Qur'annya Muhammad? Padahal ada Qur'an. Dengan jawaban Qur'an, dengan isi kitab Al-Qur'an mereka tidak mau, tapi mencari hukum di luar Quran. Nah itu namanya mencari hukum jahiliyah. Apakah mereka itu mau mencari hukum jahiliyah? Padahal Al-Quran ada di sampingmu. Itu namanya taubeh. Taubeh itu meleh-meleh no. Ya maklum, wong wis ana Quran kok golek hukum liyane Quran. Itu namanya hukum jahiliyah yang mereka cari. Lah terus ditanya lagi, waman itu siapakah asanu? Yang lebih baik minallah daripada Allah, apanya hukman hukumnya, kodoan putusannya, liqaumin yuqinun bagi kaum yang yakin mereka, yusaddiquna bil Quran, yang membenarkan mereka dengan Quran. Siapakah hukum yang lebih bagus? Siapakah hukumnya orang yang lebih bagus daripada Allah bagi orang atau kaum yang meyakini? Ya enggak ada. Ada enggak yang lebih bagus daripada hukumnya Allah bagi kaum yang meyakini, yang membenarkan pada Quran dengan Al-Quran? Jawabannya gimana? Ya tidak ada. Tidak ada lagi yang lebih bagus daripada hukumnya Allah itu. Nah, sudah karuan begitu kok masih mencari hukum selain Al-Quran, selain Allah Rasul. Nah, berarti orang itu adalah disebut orang jahiliyah. Jadi cukup untuk mentarifkan orang itu jahiliyah atau tidak,
di zaman-zaman Nabi Muhammad sekarang seperti ini, kok pakai pedoman selain Al-Quran dan Sunnah? Ya jelas mereka memakai hukum jahiliyah. Hal ini dilarang bagi kita. Makanya oleh Allah digadang-gadang tidak akan sesat selama-lamanya. Ini kajian yang penuh, hampir 90 atau 100%. Ngambilnya makna keterangan ada di dalam kitab Tanwirul Mikbas. Nah, adapun 60% sampai 75% itu kita ambilkan keterangan lebih menjelaskan kesimpulan, yaitu dalam kitab Aisarut Tafasir. Yaitu kesimpulan dari kita kaji tadi ayat 48 sampai 50. Itu berapa ayat itu? 2 ayat tapi panjang-panjang. 3 ayat ini memberi satu pemahaman kepada kita supaya kita paham dalam melaksanakan hukum. 1, wujubul hukmi fi kullil qadaya bil kitab was sunnah. Nah, ini suatu simbolan bagi kita. Wajibnya kita menghukumi. Menghukumi itu pakai barometer hukum fi kullil qadaya dalam semua putusan. Dalam semua putusan bil kitab was sunnah, memakai Quran dan hadis. Nah, ini semua putusan. Jadi kita tidak usah pilih sini dan pilih sana, pakai Quran dan Sunnah. Kitab apa yang kita kaji? Yaitu wajib menghukumi dalam semua putusan-putusan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, la yajuju tahkimu ayati syariatin au qanunin ghairil wa'yil ilahi al-kitabi was sunnah. Tidak boleh menghukumi ayat syariat, ayat-ayat yang mengandung hukum undang-undang ataupun peraturan selain pakai wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini sudah jelas kan bagi kita. Tidak boleh. Nah, ini kadang-kadang kita itu masih ulap dengan keadaan orang yang menjelaskan. Jadi kita itu coba lihat kitabnya, belajar kita itu tidak gagal paham. Jangan melihat orangnya, jangan sampai melihat orangnya, tapi lihatlah apa yang dikaji. Yaitu tidak boleh menghukumi ayat syariah ini tentang peraturan perundangan atau perundang-undangan selain wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hanya pakai Quran dan Sunnah. Yang ketiga, tahdiru minatibai ahwa'in nas khosyatal idlali anil haqqi. Masya Allah. Yaitu hati-hati dari mengikuti hawa nafsu manusia, keinginan manusia, karena takut sesat jauh dari kebenaran. Kita harus hati-hati dari mengikuti hawa nafsu manusia. Siapa saja manusia itu. Karena takut sesat dari kebenaran. Jangan-jangan saking takutnya, lebih bedanya apa? Contohnya begini, kasus A. Dia itu menyalahkan mengikuti jetihat, mengikuti ini. Dengan kasus B, begitu ada orang fatwa seperti ini, yang jelas Qur'annya, jelas hadisnya, dia tinggalkan karena mengikuti seseorang. Ya kita itu mau keluar dari mulut harimau menuju kepada mulut buaya istilahnya. Jadi kita kembali lagi, bedanya kita itu hijrah itu adalah dulu kita percaya orang, sekarang kita percaya Quran dan Sunnah. Dan pemahaman salaf itu yang kita pelajari. Kita itu harus melakukan apa yang dilakukan oleh orang dulu, Mas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat lain. Tanpa kita kurangi, tanpa kita tambah. Ini. Yang keempat, bayanul hikmah minakhtilafis syara'i wa huwal ibtila. Menjelaskan hikmah, manfaat dari perbedaan syariat. Dengan perbedaan syariat itulah yang disebut cobaan. Kalau dulu zaman Nabi Musa begitu toharotnya,
apa? Keras. Nah sekarang lunak. Dengan cara apa? Disucikan pakai air. Kalau dulu kan dipotong itu. Nah ini rahmat juga dari Allah. Beda-bedanya syariat itu adalah ibtila, merupakan cobaan. Saya ulang lagi, menjelaskan hikmah atau manfaat dari perbedaan-perbedaan syariah, yaitu undang-undang, peraturan, itu merupakan satu cobaan, ibtila, cobaan saja. Dulu begitu, zaman nabi-nabi dulu, sekarang seperti ini. Contoh sholat, toharoh, junub, pakai uduk, pakai tayamum. Nah ini disyukuri. Yang kelima, aksarul masoib bidunya nati jatun anbak didunub. Nah ini supaya apa? Supaya kita perhatikan, kebanyakan musibah-musibah di dunia ini adalah keluar kesimpulannya dari sebagian dosa. Sebagian beberapa dosa. Dosa itu bisa membuat munculnya musibah Allah turunkan kepada orang tersebut atau kaum tersebut atau rombongan kelompok tersebut. Jadi adanya musibah itu karena ya memang kesimpulan daripada amaliyah. Mulai dari kecil sampai menengah sampai besar atau merata kelakuan dosa. Sehingga Allah peringati dengan musibah. Makanya dalam rumah ini ada satu yang maksiat, ya semua yang kena itu. Kenapa? Ku ambusakum wa ahlikum naro tadi. Makanya kamu dikumpulkan sampai buat musola semacam ini, jitihad itu. Kenapa? Supaya kamu fokus untuk melakukan ibadah. Kok diginikan, digugah kanggo ibadah kok angel. Itu yang salah siapa? Ya orang itu. Nah, terus kita berusaha ngugai bisa sampai sholat. Itu baru bisa selamat dari natijah anid dunub ini. Simpulan ini. Yang terakhir hukum syariatil islamiyati ahsanul ahkam adlan warahmatan. Wah ini. Hukum syariah Islam, peraturan Islam itu lebih baik-baiknya hukum, baik keadilannya maupun kasih sayangnya. Rahmat betul syariah Islam ini. Adil betul syariat Islam. Coba. Di dalam Bulughul Maram kemarin kita kaji. Orang tua mengambil hartanya anak. Itu halal. Tapi sebaliknya kalau anak mengambil hartanya orang tua harus izin. Itu namanya adil, rahmat. Keadilannya ada di situ. Rahmatnya ada di situ. Itu hukum Islam. Kenapa bisa jadi? Ini kenapa ada di situ hikmahnya. Anak lebih kaya daripada orang tua. Sedangkan anaknya orang pamagomo. Mestinya kan orang tua itu diangkat supaya jangan sampai bingung dengan kekayaannya dia. Karena tidak begitu. Ya orang tua dihalalkan ngambil hartanya anak. Begitu loh maksudnya itu. Itu namanya keadilan. Kesetaraan itu namanya. Karena masing-masing kasus itu berbeda-beda. Makanya diambil tengah hukumnya ahsanul ahkam adlan warahmatan. Ini ada hikmahnya seperti itu. Nah, inilah kajian kita pada malam ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk Al-Quran. Kalau ada pertanyaan silakan untuk tanya jawab. Kalau memang tidak ada, maka kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairah. Demikian al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh angkat subhanallah.
Turun.